وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Surau TV, alhamdulillah, ahlan. Selamat datang di program yang baru untuk Surau TV, baru juga untuk kami insyaallah dengan nama Tanyakan pada Ahlinya. Alhamdulillah Allah mudahkan acara ini diproduksi oleh Muslim Project X Jakarta dan juga bekerja sama dengan tentunya Surau TV yang pemirsa saksikan kali ini. Barakallahu fiik. Dan setiap acara Tanyakan pada Ahlinya itu punya tema sendiri-sendiri. Nah, tema yang kali ini yang pada hari Selasa jam 8 malam ini yaitu temanya adalah solusi bisnis dan keluarga bahagia. Bisnis lancar, keluarga bahagia. Begitu kira-kira. Nah, tapi gimana caranya? Tanya dulu di sini. Nah, untuk tanya adalah caranya lagi. Save nomornya ada di layar tuh. 0856 9378 6050 tuh. Tangan saya selalu gini. Bayang mencet nomor telepon ya. 0856 9378 6050. Nah, di save dulu nomornya, dicari sinyalnya yang baik. Karena tadi sore kan agak-agak hujan ya, sinyalnya terganggu sekali tuh. Ya, insya Allah nanti ya karena udah berhenti nih hujannya, harusnya sinyal udah bagus ya. Cari sinyal yang bagus, telepon deh, gitu ya. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah acara ini yang malam ini ya, pemateri sudah membersamai kita, yaitu Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifal? Nampaknya kita ada chemistry Pak Pongki. Baju kita sama warnanya. Oh iya. Iya. Coklat muda. Coklat muda. Ya, alhamdulillah. Saya suka yang muda-muda emang. Masyaallah. Coklat muda, mangga muda, asem deh. Barakallahu. Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu ya, aku sudah membersamai kita, menuangkan waktunya di tengah harusnya udah ngumpul-ngumpul sama keluarga. Nah, terpaksa deh menyalani bersamai pemirsa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Enggak apa-apa ya, Syekh. Ahlan wa rahban, mungkin dengan senang hati, Pak. Alhamdulillah. Tuh, pemirsa. Tuh, santai, Syekhnya juga santai. Nah, kita walaupun santai kita gunakan dong ya waktunya ini untuk apa yang kita nggak tahu, apa yang kita ngerti dalam kehidupan kita nih, bekal kita untuk di akhirat. Tanya aja. Murah kok insyaallah. Telepon WhatsApp, beres deh. Nggak bisa telepon, teks, ketik. Itu kita tanyakan nanti, insya Allah begitu. Mudah deh, semuanya udah Allah mudahkan. Alhamdulillah. Dan jika ingin bertanya, ada satu lagi, telepon, teks WhatsApp, telepon WhatsApp, teks WhatsApp. Terus kemudian ada websitenya. Alamatnya ya, seperti biasa www gitu ya. TJ, pakai huruf kecil semua. TJ titik Muslim Project, projectnya pakai bahasa Inggris ya. Titik XYZ slash atau garis miring tanya. Ulang, TJ ada di bawah tuh, di layar udah ada, tinggal di screenshot. Barakallahu fiik, begitu ya. Dan sekarang kita kembali ke pengasuh acaranya. Kita coba minta nasihat. Sayang kalau orang pinter kita nggak tanya nasihat, rugi kita. Tapi kita coba sekarang, ya Syekh, mau dong kita di malam ini diberikan peringatan, diberikan nasihat, diberikan wanti-wanti agar kita, keluarga kita bahagia, insya Allah nanti semuanya serba bahagia. Mohon Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surau TV yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Perniagaan muslim seringkali dalam tanda kutip ya, dibebani atau direcoki dengan isu halal atau haram. Oh iya. Apalagi ketika isu itu berkembang menjadi sebuah formalitas, yaitu adanya sertifikasi halal. Padahal bagi seorang muslim,
yang namanya halal itu pasti final ya. Tidak mungkin seorang muslim yang benar-benar muslim ya, kemudian mau mempertaruhkan dunia akhiratnya. Karena status halal itu harga mati. Halal itu bukan sekedar agar laku atau tidak laku. Halal itu bukan sekedar agar boleh diperjualbelikan atau tidak. Halal itu adalah ideologi. Gitu. Halal itu adalah agama. Halal itu adalah pertanggungjawaban akhirat sebelum menjadi pertanggungjawaban dunia. Iya. Sehingga kalaupun Anda tidak berdagang, Anda tidak memperjualbelikannya, namun bila Anda meyakini, merasa atau beranggapan bahwa menjual daging babi itu halal, walaupun Anda tidak menjual, Anda sudah berdosa. Apalagi betul-betul menjual. Sehingga ini adalah sebuah ideologi keyakinan kita. Sebelum kita berdagang, kita pun sudah meyakini hal tersebut. Dan kemudian sebelum kita melakukan semua itu, kita sudah menyadari bahwa diketahui atau tidak, dikomplain atau tidak oleh customer, melanggar aturan formil atau tidak, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karenanya ketika kita berbicara tentang halal, halal ini adalah sebuah jati diri kita sebagai seorang muslim. Halal itu adalah sebuah keyakinan yang harus kita pertahankan, bukan hanya sekedar dengan izin usaha, tetapi bahkan dengan nyawa kita pun kita siap mempertaruhkan untuk tidak memakan yang haram, untuk tidak menjual yang haram, untuk tidak menggunakan yang haram. Kenapa? Karena haram itu adalah sebuah pertanggungjawaban di akhirat. Kalaupun tidak ada yang komplain, kita akan dihisab. Kalaupun tidak ada yang tahu, maka kita pasti akan memikul. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan kita rasakan. Rasulullah SAW memberikan satu ancaman, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging, serat daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari harta haram, maka tempatnya kelak di neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning yang sangat keras. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang yang beriman, wahai umat manusia sekalian, makanlah dari apa yang di muka bumi ini, makanan-makanan yang halal dan thayyib, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah setan. Ya, adanya penyandingan antara memakan yang halal dengan larangan mengikuti langkah setan ini ada sebuah isyarat bahwa bila kita tidak memakan yang halal, berarti sejak di dunia kita sudah mengikuti jejak setan. Dan kalau setan yang kita ikuti menjadi panutannya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Artinya setan itu akan menjerumuskan kalian, menggiring kalian kepada asu, perbuatan kotor, perbuatan buruk dan keji. Perbuatan buruk dan keji. Karenanya kita berbicara tentang halal haram itu bukan masalah regulasi, undang-undang, perdagangan, tidak. Tetapi itu adalah jati diri kita, itulah ideologi kita. Sehingga ketika kita berbicara dengan customer muslim, produsen muslim, pedagang muslim, maka tidak lagi perlu kita mempersoalkan halal atau haram. Karena pasti halal. Pedagang kalau dia tahu memperdagangkan haram itu keuntungannya berlipat ganda, dia tidak akan melakukannya. Customer muslim pun demikian. Dia tidak akan mungkin mengkonsumsi yang haram walaupun gratis. Bahkan kalaupun dikasih hadiah untuk memberikan testimoni, mencoba, tester, ya menjadi tester produk haram, dia tidak akan melakukannya, tidak akan menerima. Loh, tapi di lapangan ada.
Muslim yang jual beli haram, Muslim yang memakan haram, ya mereka Muslim namanya. Tapi Islam itu belum nyatu dengan jiwanya. Iman itu belum menjadi kepribadiannya. Ya. Ya. Dan kalaupun mereka sholat, mereka rajin sholat ya. Mereka hanya sholat lahirnya namun batinnya tidak ikut hadir sholat. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita itu betul-betul mendirikan sholat lahir dan batin, pasti kita akan tercegah, terhalangi ya dari apa perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dan memakan yang haram itu mungkar. Karena kaum muslimin dan muslimah pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, bagi seorang muslim halal itu adalah bagian dari masa lalu yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan, karena itu sudah final sepakat kita. Yang perlu kita upayakan, yang perlu kita buktikan adalah kualitas, dan itu akan memiliki daya saing. Jangan jadikan halal haram itu sebagai daya saing kita. Karena halal haram itu standar minimal. Yang itu tidak perlu lagi diperdebatkan, yang tidak perlu lagi dipertanyakan, tidak perlu lagi dibuktikan. Itu secara otomatis pasti halal. Makanya bagi seorang muslim harus fokus untuk membuktikan kualitas produk, kualitas pembayaran, kualitas layanan, servis, dan lain sebagainya. Sehingga idealnya pedagang muslim, konsumen muslim adalah orang-orang yang berkualitas. Kalau sebagai pedagang ya memiliki kualitas dalam perdagangannya, produknya berkualitas, layanannya prima, harganya pun kompetitif. Sebagai customer ya sistem pembayarannya luar biasa, tepat waktu, bahkan tunai, kalaupun dengan pembayaran berjangka ya sesuai tepat waktu, termin pembayaran yang disepakati dan seterusnya. Ketika kita memiliki kualitas semacam ini, daya saing semacam ini, maka kita akan menjadi pedagang yang unggul, customer yang diperebutkan oleh para pedagang, produsen yang akan memiliki daya saing produknya di dunia global, bukan hanya di daerah, tetapi juga memiliki daya saing global. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Halal haram tidak hanya sekedar label, tidak hanya sekedar makanan yang jelas, tapi ada perhitungannya nanti di akhirat. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti peringatan untuk kita semua. Semoga kita bisa semangat ya, jualan dengan halal, mengkonsumsi yang halal, dan ada hitungannya di akhirat, ada hisapnya. Dan kita bisa masuk ke, ada telepon ya, coba kita sapa, dia penelpon nih. Ya, Assalamualaikum Surau TV dan MPX. Ibu Umah ya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih keras Ibu bicaranya. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu Ibu Ana menerima sebuah hadiah baru. Jadi hadiah tersebut itu dikarenakan Ibu Ana memiliki dana haji yang telah menetap dalam tahun tersebut. Dan dari dana tersebut yang didapat adanya penawaran hadiah. Jadi apabila Ibu Ana selanjutnya sudah mengambil dana tersebut, jumlahnya dan penarikan dana haji tersebut, jadi dari dana yang tidak diambil itu ada perjanjian dari pihak bank, kami akan menerima hadiah. Hadiahnya itu berupa aktivitas sarung. Ya. Jadi penawaran tersebut kan Ibu Ana sudah mengajukannya dari pihak bank, ternyata membuat surat itu jadi tanda tangan atas nama selama 1 tahun tidak mengambil dana tersebut. Ibu Ana akan mendapatkan beberapa personal atau sarung. Baik. Dan itu Ibu Ana sudah menanya, jadi yang Anda makan
Jadi dari hadiah tersebut apakah boleh diterima Ustaz? Karena kami pun juga khawatir apakah itu boleh diterima atau tidak. Baik. Baik. Itu kan dana. Ya, oh ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Umah di Jakarta. Tafadhol Ustaz, jawabannya ya. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada ummah di Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada anti keluarga dan juga seluruh pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada. Amin. Dana yang kita titipkan di lembaga keuangan baik atas nama bank ataupun BMT, koperasi atau yang lainnya, yang itu sekedar titipan ya, bukan investasi, bukan dana yang kita setorkan untuk dikelola dan digunakan untuk berdagang. Maka apapun bentuk pertambahannya, bunga atau bonus atau yang lainnya, undian misalnya, itu adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa membedakan antara tabungan, titipan, kemudian sejenis ya, arisan, judulnya macam-macam. Ya. Iuran, dan lain sebagainya. Ya, ini nama dan istilah di setiap negara pasti beda-beda. Kalau dalam bahasa Arab namanya dain, dalam bahasa Indonesia tabungan, modern pun namanya tabungan dan seterusnya. Ada yang mengatakan wadiah, ada yang mengatakan hisab kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, perbedaan sebutan istilah semacam ini tidak menjadi acuan dalam menilai. Yang menjadi acuan dalam menilai itu adalah turunan hukumnya. Oh iya. Apa yang akan terjadi pada dana tersebut? Apakah hanya mengendap disimpan? Maka itu namanya titipan. Ya. Atau yang disebut wadiah. Tapi ketika dana itu dikelola, digunakan oleh yang menerima dana tersebut, baik itu namanya bank, koperasi atau apapun, diputar untuk usaha, dipinjamkan kembali, disalurkan kembali pada pembiayaan atau yang lainnya. Kemudian di setiap bulan ada pertambahan nilai, ada bunga yang pemilik dana itu tidak tahu menahu tentang resiko. Tidak terlibat dalam resiko ketika penyalurannya gagal dan macet, ya dana tetap aman. Maka praktek semacam ini apapun namanya hakikatnya adalah hutang piutang. Ya, sehingga namanya tabungan, namanya wadiah apapun, titipan, kalau seperti ini modelnya, pemilik dana tidak menanggung risiko 100%, tidak tahu menahu tentang risiko, pokoknya kalau ada di akhir bulan ada pertambahan nilai, baik penyalurannya itu berhasil atau gagal, maka ini pasti riba. Tapi ketika penyandang dana, pemilik dana itu, misalnya kalau penyalurannya itu gagal, ya berarti dia dananya berkurang, kemudian dia juga mendapatkan laporan dari pengelolaan itu, dananya akhirnya berubah menjadi berapa, kos operasionalnya berapa, sehingga kemudian ada dapat keuntungan neto bersih. Nah, dari keuntungan bersih neto itu dibagi, maka ini namanya investasi dan itu halal untuk didapat oleh pemilik dana karena dia adalah investor. Dia adalah investor. Ya. Saya contohkan misalnya, ketika ada tabungan, kadang di perkumpulan organisasi atau asosiasi dan yang lain sebagainya, itu ada dana tabungan yang kemudian diputar menjadi kegiatan usaha. Tapi ketika gagal, mereka tidak menanggung resiko. Ini adalah hutang piutang, walaupun dinamakan itu adalah iuran. Ya, karena nama bisa berubah, setiap orang bisa membuat istilah. Tapi seperti kayak dalam fikih dikatakan, al-ibratu bil ma'ani. Substansi dari suatu kegiatan itulah yang menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Kalau substansi adalah substansi hutang piutang, maka ya hukum yang berlaku adalah hutang piutang. Sehingga bonus, pertambahan nilai, undian atau yang lainnya THR dan seterusnya itu tidak boleh diterima, dan kalaupun
harus diterima karena tidak bisa ditolak, ada sistem yang harus dijalankan di lembaga tersebut, maka ada pertambahan itu tidak boleh digunakan namun disalurkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan dalam konteks berlepas diri dari harta yang haram. Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Kalau untuk fasum bangun WC toilet Boleh. itu boleh ya? Boleh. Boleh gitu. Intinya dia konteksnya dalam rangka berlepas diri dari dana haram, bukan dalam cari rangka pahala. Cari pahala. Nah, Dan itu pahalanya justru lebih besar karena meninggalkan dana haram itu hukumnya wajib. Sedangkan sedekah itu hukumnya Sunnah. Menjalankan amalan yang wajib itu pahalanya lebih besar dibanding mengamalkan amalan yang Sunnah. Allah alam. Tuh, begitu tuh pemirsa. Kalau kita nggak dengar dari yang ahli nggak tahu kan yang kayak gini ya. Barakallahu fiik. Dan ini ada telepon masuk nih. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Surah TV dan MPX. Halo. Umu Yodi Pak Mongki. Oh ya, Masya Allah. Iya. Ya, silakan Umu Yodi sampaikan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa bertanya lagi ya Ustadz. Silakan Ibu. Begini Ustadz, apakah kita sebagai, kan dalam suatu perjodohan itu kan ada wasilahnya Ustadz. Betul. Kemudian Dan juga tidak harus selalu ada sih Bu. beberapa orang wasilah mencoba membantu untuk menjodohkan sepasang ikhwan dan akhwat. Iya. Ketika saat nador itu mungkin antara mereka itu ada yang menyembunyikan atau berbohong gitu ya Ustadz. Kemudian pada marketingnya itu yang mereka berbohong Bu, jadi ya? dan mereka sudah jalan, itu di perjalanan mereka menemukan masalah, apakah kami yang wasilah ini bertanggung jawab Ustadz? Baik Ibu. Jadi tim marketing itu harus jujur Pak Pongki ya. Barakallahu fiik. Cukup itu. Terima kasih Umu Yodi Iya Ustadz, atas begitu teleponnya. Ustadz pertanyaannya. Baik. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Umu Yodi ya. Semoga di pekan baru semoga Allah SWT mendapatkan taufik. Hidayah kepada Umu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada. Ya, secara umum marketing yang komersial ataupun marketing yang sosial untuk menjodohkan itu mak comblang itu istilah yang familiar di masyarakat. Saya lebih memilih untuk mengatakan tim marketingnya. Mereka harus jujur. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kalian itu jujur, transparan. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Akan mengantarkan kalian dalam segala bentuk kebajikan, dan kebajikan itu adalah modal kalian untuk sampai ke dalam surga. Wa yakumul kadzib, dan hati-hati kalian dari berdusta, karena dusta itu akan menjerumuskan dalam perbuatan fujur, perbuatan keji, dan perbuatan keji itu adalah bekal menuju neraka. Maka ketika kita menjodohkan ya, mengenalkan, menghubungkan dua insan, baik untuk urusan dagang atau sosial yang lainnya, misal pernikahan atau yang sekedar pertetanggaan atau yang lainnya, kita transparan, kita jujur apa adanya. Masalah jodoh itu percayalah itu di tangan Tuhan. Kalaupun kita mengusahakan agar mereka berjodoh, kalau Allah belum berkehendak ya tidak akan berjodoh. Tapi ketika kalaupun tanpa tim, ya, tidak ada teamwork yang tidak ada marketingnya atau yang tadi istilahkan mak comblangnya gitu ya. Kalau memang berjodoh ya akan berjodoh. So, dalam pepatah dulu nenek moyang kita memberikan satu pepatah Pak Pongki. Apa tuh? Ya, asam di gunung, garam di lautan. Pertemunya di Delanga gitu. Di wajan. Iya, di panci gitu. Karena mereka telah berjodohnya di sana gitu. Walaupun tetap berjauhan. Ini harus ditanamkan pada semua orang. Namun yang perlu saya garis bawahi di sini Pak Pongki, siapakah sebetulnya yang harus menjodohkan itu? Kadang ini ada ketimpangan di masyarakat. Orang yang berkewajiban menjodohkan, memarketingi ya, menjadi tim marketingnya ini kadang justru malah ogah-ogahan, berpangku tangan. Siapa mereka? Para wali, ayah, ibu, saudara, paman, sepupu. Mereka harus bahu-membahu
untuk mencarikan jodoh bagi kerabat mereka yang wanita. Di masyarakat ada tabu Pak Pongki. Ya. Masa anak gadis ditawar-tawarkan? Iya, kalau nawarkannya di pinggir jalan, saya punya anak gadis, saya punya perawan, saya mau menikah, ya ini yang namanya buruk. Iya. Anak gadis diperlakukan kayak ayam gitu loh. Iya. Tetapi kita ini orang tua, saudara, paman, kakek, ini kan punya circle, punya pergaulan. Iya. Jamaah masjid, jamaah komplek, dia satu tetangga komplek, teman di tempat kerja dan lain sebagainya. Iya. Kita kan mampu melakukan profiling ya. Ini orang baik, soleh, akhlaknya baik. Kenapa apresiasi kita kepada teman yang baik ini tidak dilanjutkan dengan apa? Diperjodohkan. Bagaimana kalau saya jodohkan kamu dengan anakku, saya jodohkan kamu dengan sepupuku, dengan saudaraku. Kan ini satu hal yang luar biasa. Dahulu Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, ketika punya murid, dan muridnya ini Masya Allah, luar biasa. Apa? Berilmu, soleh, dan seterusnya. Laki-laki. Beliau panggil, dijodohkan dengan putrinya. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, dijodohkan dengan putrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika putrinya menjanda, yaitu Hafsah. Beliau tidak biarkan Hafsah menunggu, mencari, apalagi hanya sekedar menunggu di rumah siapa yang ngetok pintu, tidak. Beliau segera proaktif menemui sahabat-sahabat dekatnya, orang-orang yang menurut Umar bin Khattab adalah orang-orang saleh. Beliau tawarkan ke sahabat Utsman bin Affan, beliau tawarkan kepada sahabat Abu Bakar, maukah engkau menikahi putriku? Ya, demikian. Ini bukan hal yang aib. Apakah kita lebih peduli takut ayam kita tidak laku sehingga kita perlu bawa ke pasar, kita carikan penawaran yang tertinggi, tapi kita tidak merasa khawatir anak kita tidak ada yang menikahi. Kita tidak merasa perlu untuk memilihkan siapa yang harus datang ke rumah kita. Kita hanya menunggu siapapun yang datang, silahkan. Kalau ternyata yang datang cuma dia, ya sudahlah, daripada anak nikah hanya dia yang datang, sudah saya nikahkan. Ini pola pikir yang timpang menurut saya Pak Pongki. Sehingga sekelas Nabi SAW saja, Allah menceritakan bagaimana perjodohan Nabi Musa alaihissalam dengan istrinya Syuaib, ya. Syuaib menurut salah satu penafsiran Madian, di Madian, negeri Madian. Konon itulah Nabi Syuaib ketika mendapatkan laporan dari putrinya tentang perilaku pemuda yang tampan, kemudian pemuda yang perilakunya menggambarkan akan amanah, kekuatan, luar biasa lah, memenuhi segala macam kriteria kasih orang menantu ya. Maka beliau pada mula putrinya, ya namanya anak gadis ya tidak mungkin, bah kawin kenaku dengan dia, kan tidak mungkin gitu. Memberikan masukan kepada abahnya, bah orang yang paling cocok untuk kau jadikan penggembala itu bukan kami. Anaknya Nabi Syuaib itu putri semua masalahnya, tidak ada yang putra. Ini ada orang yang luar biasa, memiliki, ada profiling deh, anak gadisnya memberikan satu isyarat kepada bapaknya. Ini ada orang yang luar biasa untuk gembala kambing. Ya, tapi kan ini sebuah isyarat kepada abahnya bahwa anaknya pun juga mulai simpati atau tertarik hati ke Bapak Pongki. Bapaknya lah yang mengeksekusi, dijamu, inna abi yad'uka liyajzaka alama saqaitana, abahku itu mengundang kamu untuk mengapresiasi jasamu memberi minum hewan domba-dombaku gitu, memberikan air. Nah, kemudian Nabi Syuaib, seorang yang cerdas, seorang nabi, orang yang seperti ini tidak ada duanya. Limited edition katanya gitu. Ini stoknya langka. Stoknya langka Pak Pongki. Sehingga beliau memberikan penawaran maksimal. Ini uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain, wahai pemuda yang luar biasa. Kamu ini luar biasa ya. Aku memberikan penawaran padamu. Aku ingin nikahkan kamu dengan salah satu putriku ini. Masya Allah. Mas kawinnya engkau gembalakan dombaku selama 8 tahun. Kalau kamu berbaik hati sampai menjadi 10, maka itu luar biasa bagi kamu. Luar biasa. 2 keinginan, usulan putrinya diakomodir, namun dikemas sebagai sebuah perjodohan. Dan Allah SWT tidak merasa ini aib. Nabi Musa ketika menerima tawaran ini dengan mengatakan, lo pernikahan kok suruh gembala kambing, lo
menemukan putri wanita yang soleh seperti putri Nabi Syuaib juga tidak gampang Pak Pongki. Betul. Jangan dikira Putri menemukan gadis cantik, jelita, solehah itu gampang. Cantik banyak, ya. Muda banyak, solehah belum tentu. Belum tentu. Nah ini luar biasa, ketemu semuanya. Maka Nabi Musa pun tidak menyanyiakan, belum tentu besok ketemu sesoleh wanita ini. Sebagai Nabi Syuaib pun realistis, belum tentu ketemu orang sesoleh ini, pemuda luar biasa ini. Ini pola pikir yang harus dibangun pada orang tua, ya. Sehingga akhirnya hari ini seringkali yang menjadi mak comblang itu justru teman pengajian, ya, orang jauh, bahkan sekarang banyak beredar biro jodoh gitu loh. Ini lewat online lagi Pak. Aduh ini lebih parah lagi ini. Parah ya itu. Saya ya gimana ya, dari satu sisi itu kebutuhan, tapi satu sisi kok gitu sampai ada muncul biro jodoh. Kemana orang tuanya, kemana sepupunya, kemana saudaranya. Ini yang perlu kita pertanyakan. Harusnya mereka gerilya. Jauh-jauh hari anaknya, nanti kalau anaknya ini balik, sudah mulai dewasa saatnya, siapa yang harus menjadi suaminya. Sejak dini itu dicari Pak Pongki. Ketika ketemu segera tangkap, jangan tunggu dia datang, karena di tengah jalan juga banyak yang mencari orang-orang seperti ini. Kalah cepat ya enggak dapat nanti Pak Pongki. Gitu. Siapa cepat dia dapat. Ya betul, karena ini orang-orang yang limited edition Pak Pongki ya. Stoknya terbatas gitu Pak Pongki. Limit, betul. Ya makanya dan tadi saya katakan kalau sampai ada dusta dalam upaya memperjodohkan ya tentu berdosa. Namun apakah bertanggung jawab? Ya di sini seperti apakah tingkat kebohongannya? Para ulama mengatakan kalau level kebohongannya itu besar, misalnya dia berstatus budak dikatakan sebagai orang merdeka, maka dia menanggung. Ya, suaminya berhak mengajukan komplain ya dan diceraikan istrinya. Mas kawinnya, semua mas kawin yang pernah dibayarkan itu dikembalikan, namun yang mengembalikannya adalah mak comblangnya. Nah, demikian pula kalau ternyata misalnya orang ini cacat, epilepsi, disembunyikan, maka suami boleh menceraikan dan kemudian meminta ganti mas kawin kepada yang memperjodohkan tadi Pak Pongki. Tapi kalau sekedar aibnya itu ya namanya manusia tidak ada yang sempurna, wong laki-lakinya juga tidak sempurna. Misalnya ternyata orang ini tidak pandai masak, wanita itu misalnya ternyata cantik tapi ya belum hafal Quran, belum bisa ini dan belum bisa itu, ya itu manusia wajar seperti itu. Ternyata dia anak manja ya, zaman sekarang anak ya manja-manja semua rata-rata gitu. Kalau yang seperti ini ya, kalau itu dianggap sebagai aib ya berarti Anda tidak akan nikah hari ini gitu. 10 tahun lagi juga nggak ketemu, tambah manja. Tambah manja nanti Pak. Zaman makin ini. Manja sama handphonenya. Barakallahu fiik ya Syekh atas jawabannya. Pemirsa Surau TV, masih kami tunggu teleponnya di nomor 0856 9378 6050 atau di website ya, TJ Muslim Project X XYZ tanya. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke website nih, saat kita pertanyaan datang dari namanya Bapak ini kayaknya Abi bertanya seperti ini. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya, perintah suami kepada istri untuk memuliakan orang tuanya, dalam kurung orang tua si suami, kurung tutup. Apakah termasuk ketaatan seorang istri apabila ia menjalankannya? Tanda tanya. Apakah ada lagi nih? Apakah penghasilan seorang pria yang telah berkeluarga ada hak kedua orang tuanya di dalamnya? Terima kasih banyak gitu katanya. Baik. Barakallahu fiikum wa tabarakallah kepada Abi ya, namanya Abi itu. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, apapun perintah suami selama itu berupa kebaikan, maka wajib atas istrinya untuk mematuhi. Rasulullah SAW suatu hari menggambarkan tentang kriteria wanita yang salihah. Beliau mengatakan allati idza amartaha ata'atka. Wanita yang kalau engkau perintah dia taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha. Kalau engkau sedang pergi dia jaga kehormatan dirinya dan juga keutuhan hartamu.
Ya. Dan wa idza nadarta ilaiha sarat. Kalau engkau memandangnya, dia itu betul-betul menyejukkan hatimu, tersenyum, bermuka yang manis, ya, sehingga menyejukkan hati suaminya. Nah, ini adalah kriteria wanita yang salehah. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat atau seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqum ra'atina alaina? Ya Rasulullah, apa hak istri kami atas kami kaum pria, kaum suami? Kemudian Nabi menjawab, antut'imaha mimma ta'imt, atau idza ta'imt, engkau memberinya makan, nafkah, ya, dari apa yang kau mampu, yang artinya sesuai dengan kemampuanmu. Wa taksuha idza tasait, engkau beri dia pakaian, sandang, sesuai dengan kemampuan yang engkau bisa berikan. Kemudian wala tadribil wajha, dan jangan kau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan pernah engkau hina dia, rendahkan martabatnya dengan engkau mengatakan bahwa kamu itu buruk rupa, buruk kulit, buruk rambut, buruk gigi, buruk mulut, dan seterusnya, ya. Jangan pernah katakan seperti itu. Karena istri kita itu akan menjadi glowing kalau dibekali, dimodali, Pak Pongki. Iya ya. Yang hitam itu akan jadi putih kalau suaminya nafkahi. Jadi kalau hari ini kamu kok hitam, dia tidak pernah dibelikan make up, gimana mau glowing? Iya. Kamu rambutmu kok kusut, ya karena tidak pernah dibawa ke salon. Iya. Gimana mau rambutnya aduhai gitu, Pak Pongki. Iya. Ya kalau kamu kok masih bau terasi, ya karena dia disuruh kerja di dapur. Iya. Masak. Tidak sempat mandi, kalaupun mandi kembali lagi bau bawang. Kalaupun sempat mengenakan parfum, parfumnya kalah dengan terasinya gitu. Ya harusnya kaum pria introspeksi diri. Kamu kok gendut sih gitu. Yang karena yang ngasih makan, ya kan, ngasih makan banyak siapa? Kan suaminya. Iya. Istrinya tidak dibiarkan bekerja, ya akhirnya makan, tidak bekerja, nganggur, sudah ada pembantu, akhirnya ya gendut. Nah, kalau disuruh kerja tangannya kasar, ya itu adalah resiko hidup. Itu adalah resiko hidup. Kalau gitu ajak istrinya olahraga, ajak istrinya diet. Agar apa? Agar suaminya juga tidak gembrot, dan istri juga tidak gendut gitu, Pak Pongki. Iya, begitu. Itu kira-kira. Jadi andil suami di situ nggak bisa langsung menjelekkan istri, ya. Iya. Kemudian yang pertanyaan kedua, Pak Pongki, apakah harta suami ada suami, hak orang tuanya? Ada hak orang tuanya. Ini bukan hak, ya, tetapi anak wajib mencukupi orang tuanya bila mereka tidak mampu. Ya. Tapi kalau orang tuanya itu mampu, orang tuanya itu punya penghasilan, maka anak tidak berkewajiban memberi karena orang tuanya berkecukupan. Tapi ketika orang tuanya meminta, anak wajib memberi. Ya. Anak wajib memberi. Ya, jadi anak wajib menafkahi bila orang tuanya tidak mampu. Tapi ketika orang tuanya mampu, maka tidak berkewajiban. Tapi ketika orang tuanya pengen dan meminta, maka wajib diberikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka li abik. Engkau dan seluruh hartamu itu adalah milik orang tuamu. Para ulama menjelaskan dari sini bukan berarti otomatis semua harta anak adalah harta ayah, bukan. Tetapi ayah atau orang tua punya hak untuk meminta. Jadi kalau memang butuh, kalaupun anaknya tidak memberi, orang tuanya boleh mengambil walaupun tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin anaknya. Oh, iya. Karena itu hak dia. Rasulullah SAW bersabda, ma'akala ta'ahadun ta'aman khairan wa atyab min kasbiyadih. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih utama untuk engkau makan dibanding makanan yang itu merupakan hasil kerjamu sendiri. Wal waladu min kasbi abi. Sedangkan anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya. Namun demikian sekali lagi tidak berarti serta-merta aset anak menjadi aset orang tua, tidak. Ya, tidak. Makanya dalam Islam ada hukum waris. Kalau anaknya mati, bapaknya salah satu yang mewarisi. Berbagi dengan ahli waris yang lain. Ya. Nah, itu bukti bahwa hadis itu memiliki konotasi hiperbol gitu loh. Bahwa anak tidak boleh membiarkan orang tuanya sampai merasa perlu ngambil sendiri. Oh, iya. Anak itu harusnya peka. Sebagaimana dulu anak itu tidak dibiarkan oleh orang tuanya ngambil sendiri. Karena orang tuanya sudah tahu ke anaknya makan sebelum tiba saatnya anak lapar pun sudah ditawari makan. Sebelum anaknya sempat minta baju baru
bapaknya sudah tahu ini saatnya beli baju baru. Sebelum anaknya tahu bahwa dia harus sekolah. Orang tuanya sudah mencarikan daftarin sekolah. Seperti itu. Iya. Orang tua ini adalah hiperbol, gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai orang tua minta, berarti kebangetan anaknya. Kalau saya minta itu memang anaknya bebal itu, Bapak. Bebal ya. Iya. Orang tua 2 sepasang bisa menghidupi 5 penuhi semua. 5 anak belum tentu bisa menghidupin 2. Iya betul. Okay. Waduh, ya, masya Allah. Tapi Ustaz, begitu kemudian semoga yang bertanya bisa paham ya. Kemudian saya ini ada pertanyaan baru datang dari Rega. Rega begini bunyinya. Ada chat ya sebentar, ada chat dari pemirsa Surau TV. Oh iya, type. Dari hamba Allah di Jakarta, pemirsa Surau TV sampai di Jakarta, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu diberi perlindungan untuk Ustadz dan keluarga. Nah, apa hukum investasi project based sukuk atau FR syariah, tanda tanya, dan deposito syariah yang disediakan oleh bank syariah di Indonesia saat ini? Jazakallah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada ya. Memang secara konsep dasar sukuk itu difatwakan oleh para ulama sebagai salah satu instrumen investasi yang halal, asalkan mekanismenya benar. Nah, di dalam mekanisme sukuk itu ada penerbitan sukuk yang berbasis atau underlyingnya berupa sebuah aset atau entitas bisnis, misalnya perusahaan atau yang sejenis. Biasanya aset ya, gedung dan yang sejenis. Nah kemudian gedung yang dibeli dan kemudian nilainya itu dipecah menjadi sukuk seperti lembar saham ya. Namun ini saham atas kepemilikan aset, bukan kepemilikan entitas bisnis perusahaan, maka itu disebut namanya sukuk. Dan kemudian gedung tersebut dipecah dalam sekian juta lembar sukuk yang nilainya sama dan itu dijual kepada masyarakat sebagai para investor. Nah hasil penjualan itulah yang kemudian diserahkan sebagai pembayaran kepada pemilik gedung. Nah kemudian gedung itu biasanya disewa ulang oleh pemilik pertama dalam tempo waktu misalnya 10 tahun atau lebih atau kurang. Dan hasil sewa itu yang kemudian menjadi profit bagi para investor. Di akhir periode ada yang namanya buyback. Ada pembelian ulang aset yang merupakan underlying basis penerbitan sukuk itu. Namun di dalam fatwa-fatwa lembaga fikih atau lembaga fatwa internasional, mereka mengatakan bahwa proses buyback, pembelian ulang sukuk yang sudah di tangan masyarakat itu adalah satu tindakan yang legal, boleh dengan catatan nilai pentransaksinya atau nilai penjualan atau pembelian ulangnya itu mengikuti nilai pasar di saat transaksi buyback. Atau menggunakan nilai yang disepakati berdasarkan negosiasi kedua belah pihak di saat proses buyback ya. Bukan nilai yang disepakati pada awal penerbitan sukuk atau yang disediakan dengan nilai buku. Ya, tetapi menggunakan harga yang progresif sesuai dengan nilai pasar pada saat buyback atau pembelian ulang sukuk tersebut. Ya, ini kalau prakteknya semacam ini maka halal. Namun ketika buybacknya itu menggunakan nilai buku, sehingga berapapun yang disetorkan oleh investor, para pembeli sukuk yang nilainya itu tertera dalam lembar sukuk itu yang disebut dengan nilai buku ya, maka ini adalah akal-akalan dari hutang piutang berbunga, sehingga prakteknya masih 11-12 dengan praktek yang terjadi pada jual beli surat hutang. Ya, di negara kita ada SUN, surat hutang negara, atau yang dikenal dengan obligasi. Obligasi. Allah Ta'ala. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi semoga yang bertanya bisa paham ya tadi yang dari hamba Allah di Jakarta, pemirsa Surau TV. Jadi kemudian pertanyaan berikut ini datang dari datang dari Ibu Rizky. Ibu Rizky begini bunyinya, bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana mengingatkan suami
yang belum memberikan nafkah lahir kepada istri semenjak menikah. Dan belum jujur masalah keuangan. Dan beliau mengatakan kalau beliau sedang ada hutang untuk bayar ini itu dan uang hantaran menikah waktu dulu. Terus kemudian istri juga tidak enakan mengingatnya, nih Ustadz. Mohon nasihatnya bagaimana situasi seperti ini. Ya, baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, ini ada dua sudut pandang Pak Pongki ya. Ada dua dimensi kita menyikapi masalah-masalah semacam ini. Kalau kita menggunakan dimensi hukum, maka wajib atas suami untuk menafkahi. Dan nafkah yang belum terbayar itu merupakan hutang. Sehingga suami statusnya berhutang. Sehingga nanti ketika meninggal dunia dari warisan yang ditinggalkan suami, istri mendapatkan prioritas untuk dibayar, ya, dibayar secara akumulasi nafkah yang terhutang sejak menikah sampai dia meninggal dunia. Ini dimensi hukum. Sehingga kalaupun hari ini belum terbayar, maka itu berarti terhutang. Nah, bagaimana menentukannya? Ya, mengikuti kewajaran. Kewajarannya kalau orang yang seperti ini, suaminya, istrinya seperti itu, status sosialnya, kira-kira wajarnya nafkah sebulannya berapa? Diakumulasikan selama masa tidak dinafkahi tersebut. Dan itu menjadi piutang istri atas suaminya. Kalau tidak dibayar di dunia, maka akan dibayar di akhirat. Ya. Nah, ini dimensi hukum. Tapi dari dimensi romantisme keluarga Pak Pongki, memang suami wajib menafkahi, tapi tidak ada salahnya kalau yang terjadi sebaliknya istri menafkahi suami, atau bahkan istri membelanjakan kekayaannya bukan sekedar untuk mencukupi diri sendiri, bahkan mencukupi semua kebutuhan suaminya. Dahulu Nabi SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Namun karena Khadijah ini konglomerat, sedangkan Nabi SAW itu menikah dalam kondisi ya tahu sendiri secaranya miskin ya. Dan kemudian setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi SAW tersibukkan ya. Beliau totalitas dalam berdakwah sehingga yang semula kadang masih ikut berdagang, kadang mengelola aset perdagangan Khadijah atau yang lainnya, sehingga beliau bisa menafkahi keluarganya. Namun setelah menjadi Nabi, Nabi totalitas berdakwah. Dan akhirnya Khadijah menggunakan kekayaannya untuk mensupport dakwah Nabi, bukan sekedar nafkah. Semua kebutuhan Nabi SAW yang yang bisa di-cover oleh Khadijah, di-cover oleh Khadijah. Sehingga akhirnya seluruh asetnya Khadijah itu betul-betul habis. Kekayaannya Khadijah habis untuk dakwah Nabi SAW. Nah, tentu ini suatu kondisi yang luar biasa ketika suami dan istri itu betul-betul menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, mungkin pertanyaannya muncul gini Pak Pongki, gimana tuh kok bisa keluarga seperti itu? Ya, ini adalah sebuah rahasia sukses berumah tangga. Rumah tangga itu bukan ikatan bisnis, sehingga ikatan bisnis ini saya mendapatkan layanan seperti di hotel gitu kan, saya mendapatkan servis, maka nilainya sekian, maka akan saya tagih. Sebagaimana saya sudah memberi layanan, maka saya harus mendapatkan upah. Istri menaati, melayani suami, maka harus mendapatkan nafkah sebagai imbalan. Suami telah memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan istri, maka dia harus dilayani. Seperti servis gitu loh. Ini hubungan yang sangat kaku. Hubungan yang sangat kaku. Hubungan debt collector, hubungan antara klien ya. Padahal rumah tangga tidak langsung seperti itu. Rumah tangga justru spiritnya adalah bagaimana kita, suami, memiliki orientasi menjadi pahlawan di dalam keluarga. Sehingga membahagiakan, bukan sekadar mencukupi, tapi membahagiakan. Bukan sekedar membahagiakan, bahkan menjadikan anak dan istri kita itu tersanjung. Karena kita totalitas. Menjadikan mereka adalah the first di dalam nafkah. Dalam kos operasional hidup kita. Anggap kita sebagai kos ya. Maka mereka adalah menjadi prioritas. Rasulullah SAW menggambarkan kondisi ini
ya, dalam sabdanya dinarun anfaqtahu fisabilillah, 1 dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar lagi yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak, 1 dinar lagi yang kau belanjakan untuk menafkahi orang miskin, 1 dinar lagi yang kau belanjakan untuk menafkahi keluargamu, yang paling besar pahalanya yang kau belanjakan untuk menafkahi keluargamu. Ya. Sehingga prioritas dalam menafkahi ini menggambarkan bahwa spiritnya bukan sekedar seberapa besar, ya, tetapi bahkan kalau spiritnya adalah layanan berbasis nilai, maka antara klien, pembeli, penjual, penyewa sama nanti statusnya. Padahal di sini istri adalah prioritas, tidak boleh disetarakan dengan klien kita atau supplier kita, ya. Sebaliknya, istri pun demikian, bahwa melayani suami itu bukan hanya urusan karena dia pernah menafkahi, tetapi adalah sebuah tanggung jawab akhirat, tanggung jawab agama, sehingga dimensinya dimensi agama. Kita menafkahi, mencukupi itu karena kita ingin mendapatkan pahala. Dengan apa? Dengan menggandeng amanah, dengan menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada kita berupa istri dan anak. Dan istri pun memandang suami sebagai sebuah kehormatan, karena sekian banyak wanita yang menjadi pilihan suamimu adalah anti Anda. Adalah sebuah kehormatan, trust. Dalam dunia bisnis, ketika kita dipercaya dan kita dipilih dari sekian banyak yang mengajukan tender, maka kita pasti akan merasa perlu untuk menjaga agar hubungan dan kepercayaan ini, trust ini berkelanjutan. Tidak hanya dalam satu proyek, tapi bahkan semua kita harus memaintain itu agar kepercayaan ini berkesinambungan. Bahkan banyak perusahaan yang rela rugi. Demi apa? Demi menjaga relasi, hubungan bisnis. Nah, dalam rumah tangga harus lebih dari itu. Rumah tangga kita harus berkorban, berinvestasi untuk akhirat. Rasulullah SAW menggambarkan betapa besarnya pahala yang akan didapat wanita ketika wanita itu betul-betul menganggap interaksi dia dengan suami itu adalah sebuah investasi akhirat. Bahwa idza shalatil mar'atu khamsa, kalau wanita itu sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kemudian taat pada suaminya, kelak di hari kiamat dia dapat apresiasi dari Allah SWT. Dapat reward. Disitulah rewardnya apa? Dikatakan kepadanya, silahkan kau masuk surga dari pintu surga manapun yang kau suka. Sedangkan surga itu ada 8 pintu. Ini adalah sebuah investasi akhirat yang luar biasa, ya, gitu Pak Wangki. Sehingga dalam rumah tangga jangan dibangun seperti kita membangun relasi bisnis sebesar yang Anda berikan, saya bayar. Tetapi jadikan keluarga kita sebagai ladang pahala. Jadikan keluarga kita sebagai tiket yang paling istimewa untuk bisa masuk surga. Suami menafkahi, maka pahala menafkahi istri itu adalah pahala sedekah yang paling besar. Di sisi Allah SWT. Sedangkan istri melayani suami, taat pada suami, itu merupakan tiket yang paling istimewa untuk bisa masuk surga. Gitu. Ya, Masya Allah. Pilih pintu manapun, ya, Masya Allah. Luar biasa Pak Bungki. Masya Allah, begitu. Allahu Akbar, pokoknya luar biasa. Jazakallahu khairan Syekh. Kemudian ini kita datang pertanyaan dari Sukoharjo, bertanya seperti Masya Allah. Wah, masih ada tinggal 6 menit lagi, insya Allah, semoga cukup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya dari hamba Allah, kurung tutup. Bagaimana cara menyikapi seorang ayah yang terkesan pelit kepada anak-anaknya sendiri, terutama dalam hal kebutuhan seperti biaya sekolah, namun kepada keluarganya, dalam kurung keluarga dari pihak ayah, justru tidak pelit, tanda tanya. Kemudian setiap kali dimintai uang, beliau selalu sangat perhitungan, sementara anak masih sangat membutuhkan nafkah tersebut. Sebagai anak, bagaimana sih sebaiknya bersikap dengan cara yang baik untuk menasihati beliau? Syukran atas jawabannya, Ustaz. Gini Pak Bangki, saya ingin sedikit cerita, ya. Saya dulu kalau minta uang jajan ke ayah, minta uang SPP ke ayah saya rahimahullah, sudah meninggal, beliau selalu berkata gini, "Loh, kamu itu sekolah, belajar apa toh? Setiap berangkat minta uang jajan, di akhir bulan selalu minta SPP. Kenapa kamu tidak bertanya kepada gurumu, Pak Guru, gimana caranya
agar bisa dapat uang. Sehingga datang ke sekolah itu pulang dengan membawa strategi cara untuk bisa dapat uang. Saya dulu nangis kalau diomongin gitu, Pak Pong. Ini Bapak ini niatin nyekolah anaknya atau enggak? Saya berpikirin seperti itu. Tapi ternyata setelah saya dewasa gede, saya ngerti bahwa itu adalah pola pikir yang ingin ditanamkan oleh abah saya, oleh orang tua saya kepada saya, bahwa sekolah itu harus merubah perilaku dari konsumtif menjadi produktif. Namun nalar saya waktu itu belum sampai. Iya. Sehingga saya bilang bapak itu tidak semangat sekolah. Ibu saya waktu itu protes, tapi bapak saya kekeh dengan pendiriannya bahwa anak itu harus diajari. Itu yang selalu akhirnya tertanam pada kepala saya bahwa oh ternyata itu adalah sebuah inspirasi. Bahwa kita sekolah itu bukan konsumtif, itu adalah sebuah investasi. Sehingga besok, memang sekarang saya bayar, tapi besok saya dari sekolah itu saya bisa hidup mandiri. Saya bisa berproduksi, saya bisa menghasilkan, gitu. Itu baru sekolah. Itu adalah sebuah goal. Itu baru sekolah yang benar gitu. Itu ternyata cara berpikir bapak saya seperti itu. Ingin menanamkan bahwa kamu sekolah sekarang memang bayar. Waduh. Kamu sekarang minta uang saku, tapi kamu harus berpikir dan berdiskusi dengan gurumu, bertanya kepada gurumu, menggali dari gurumu bagaimana menjadi orang yang besok itu menjadi orang yang produktif. Sehingga saya yakin orang tua siapapun memang terkesannya pelit, Pak Pongki. Betul. Dulu yang saya pikir bapak saya itu pelit, ternyata itu adalah sebuah inspirasi. Orang tua mengajari kita efisiensi, perhitungan, tepat guna, bijak dalam membelanjakan uang, prioritas. Prioritas. Inilah sebuah value, sebuah perilaku yang ingin ditanamkan. Sedangkan kepada keluarganya, beliau merasa itu bukan kapasitas dia untuk mengajari bapaknya, mengajari ibunya, mengajari bibinya, mengajari saudarinya. Itu bukan kapasitas. Namun dia sebenarnya membantu. Sebagai apresiasi, dulu mereka pernah berjasa dalam hidup ayah. Mereka yang mendidik, mereka yang menemani, mereka yang, sehingga inilah sebuah balas budi. Tapi kepada anak adalah sebuah pendidikan. Sampai pun dalam nafkah membelanjakan harta, orang tua ingin kita itu punya akuntansi perilaku ya. Tadi pagi saya menghadiri sebuah pengukuhan guru besar. Ternyata di ilmu akuntansi itu ada namanya ilmu akuntansi perilaku konsumen. Akuntansi perilaku. Jadi bagaimana orang tua itu ingin menanamkan agar kita itu hidup ekonomis, produktif, dan tidak besar-pasak daripada tiang, kita itu bijak dalam membelanjakan harta dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak Pongki. Saya yakin orang tua itu maksudnya demikian, bukan pelit ya. Bukan pelit. Namun kadang kita yang nalar kita belum sampai untuk menangkap itu. Saya pernah merasakan itu. Saya pernah berada di posisi itu Pak Pongki. Iya, Masya Allah seperti itu ya. Jadi tidak segamblang itu ya pemikiran seorang bapak itu ya. Jadi memang ke depan visinya ya agar si anak tuh punya pemikiran produktif. Sudah keluar harus ada yang didapat gitu ya. Jazakallahu khairan atas semuanya. Masya Allah malam ini begitu padat, singkat dan padat. Barakallahu fiik. Dan apakah boleh saya tutup acaranya malam ini? Silakan Pak Pongki. Silakan. Pemirsa Surau TV, dari mulai nasihat halal haram, sukuk, kemudian anak, sekolah, semuanya sudah disampaikan malam ini. Masih belum cukup. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan atau nanti insya Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah. Nah sementara ini kita tutup dulu dengan kafir majid subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.